وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع الملائكة المقربين والسلام كلام شيء من أعضاء الناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yashraku qalbun suwarul akwan al-mukawwanat minal adamiyyin wa ghairihim muntabi'atun fi mir'atihi bi'tiqadihi annaha tadurru wa tanfa'u wa tatlu'uhu laha fi husul amri ma minal umur wa ta'alluqihi biha. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yashraku halikaya apa mencorong. Kaifa yashraku halikaya apa mencorong qalbun apa ati. Suwarun apa pira-pira suwarul akwani. Qalbun apa ati suwarul akwani kang utawi pira-pira rupane barang kang maujud. Qalbun apa ati suwarul akwani kang utawi pira-pira rupane barang kang maujud. Ilmu kawanati tegese pira-pira barang kang mujud. Minal adamiyin bayani pira-pira anak Adam. Wa ghairihim lan liyani adamiyin. Wa ghairihim lan liyani adamiyin. Muntaba'atun iku dan cap. Iku dan cap fi mir'atihi ing dalam kocone qalbun. Fi mir'atihi ing dalam kocone qalbun. Bi'tiqadihi kelawan i'tiqadi qalbun. Bi'tiqadihi kelawan i'tiqadi qalbun. Annaha sa'tuhuni mukawwanat. Annaha sa'tuhuni mukawwanat taduru iku bahayani apa mukawwanat. Taduru iku bahayani apa mukawwanat. Wa tanfa'ulan manfaati apa mukawwanat. Wa tatlu'uhu lan ningali apa mukawwanat ing qalbun. Lan ningali apa mukawwanat hu ing qalbun laha maring mukawwanat. Laha maring mukawanan fi husuli amri ma ing dalam ngasilaken perkara. Fi husuli ma ing dalam ngasilaken perkara minal umuri sanging pira-pira perkara wa ta'alluqihi lan kumantungane yashraku qalbun. Wa ta'alluqihi lan kumantungani yashraku qalbun biha kelawan mukawwanat. Am kaifa yarhalu ana to hale kaya apa lumaku sop apa qalbun. Am kaifa yarhalu ana to hale kaya apa lumaku apa qalbun ayyasiru tegese lumaku apa qalbun ilallahi maring Allah Ta'ala
Yasiru tegese lumaku apa qalbun ilallahi maring Allah taala wa huwa hale utawi qalbun wa huwa hale utawi qalb mukabbalun iku den taleni terikat wa huwa hale utawi qalbun mukabbalun iku den taleni ai muqayyadun tegese den taleni bisyahwatihi kelawan pira-pira syahwate qalbun an-nafisah kang indah kang enak an-nafisah kang enak-enak wal muqayyadu utawi wong kang den taleni wal muqayyadu utawi wong kang den taleni la yumkinuhu iku ora kongang hu ing muqayyad la yumkinuhu iku ora kongang hu ing muqayyad as-sairu apa lumaku am kaifayat mau ana to hale kaya apa kepingin sapa apa kalbut ana to hale kaya apa kepingin apa kalbun ay yadkhula ing yen to mlebu apa kalbun ayadkhula ing yen to mlebu apa qalb ay dalikal qalbu tegese mengkono-mengkono ati hadratallahi ta'ala ing kehadirate Allah ta'ala bi ayu syahidahu kelawan yen to nyakseni apa qalbun hu ing Allah bi ayu syahidahu kelawan yen to nyakseni apa qalbun hu ing Allah wa huwa utawi qalb wa huwa hale utawi qalbun lam yatatahhar iku durung suci atau durung bersih apa kalbun lam yatatahhar iku durung bersih durung suci apa kalbun min janabati ghafalatihi saking kelalaian kang den padhaaken janabah min janabati ghafalatihi saking kelalaian kang den padhaaken janabah ai min ghafalatihi saking kelalayani qalbun ai min ghafalatihi tegese saking kelalayani qalbun asyabihati kang den surupaaken bil janabati kelawan janabah bil janabati kelawan janabah fakama yumnau mongko kaya oleh den cegah fakama yumnau mongko kaya oleh den cegah al junubu apa junub min duhuli saking melebuni junub melebu al masjida ing masjid kaya oleh den cegah al junubu apa junub min duhuli saking melebuni junub al masjida ing masjid kadzalika kaya mengkono-mengkono yumna kadzalika kaya mengkono-mengkono yumna uman istawallat den cegah man sapa wong istawallat kang nguasani alaihi ngatasi man al-ghaflatu apa pelalaian apa lali man sapa wong istawallat kang wasani alaihi ngatasi man al-ghaflatu apa pelalaian min duhuli hadrati rabbi saking melabuni kehadirani Allah min duhuli hadrati rabbi saking melabuni kehadirati Allah am kaifa yarju ana to hale kaya apa ngarep-ngarep apa qalbun am kaifa yarju ana to hali kaya apa ngarep-ngarep apa qalbun ay yafhama ing yen to maham apa qalbun daqaiqul asrori ing pira-pira lembut-lembuti rahasia ingin to faham apa qalbun daqaiqul asrori ing pira-pira lembut-lembuti pira-pira rahasia
Wahya utawi daqaiqul akhyar al-ulum iku pira-pira ilmu ad-daqiq kang lembut. Al-ulumu iku pira-pira ilmu ad-daqiqatu kang lembut. Allati taridu kang tumekoh. Allati taridu kang tumekoh apa al-ulum ad-daqiqah ala qulubil arifin ing atase pira-pira atine pira-pira wong kang al-arif. Allati taridu kang tumeka apa al-ulum ad-daqiq ala qulubil arifin ing atase pira-pira atine wong kang arif billah. Wa huwa utawi qalbun lam yatub iku durung tobat apa qalbun min hafawatihi saking pira-pira keluputane qalbun. Min hafawatihi saking pira-pira keluputane qalbun. Wahya utawi al-ulum ad-daqiqah wahwa utawi al-qubun lam yatubi qara tobat apa qalbun min hafawati saking pira-pira keluputane qalbun. Wahya utawi hafawatih ma iku barang yasduru kang metu apa ma minhu saking qalbun minal ma'asi bayani pira-pira maksiat. Wahya utawi hafawatih ma iku barang yasduru kang metu apa ma minhu saking qalbun minal ma'asi bayani pira-pira maksiat la an qusdin ora saking sejo. La an qusdin ora saking sejo. Wahya utawi hafawatih ma iku barang yasduru kang metu apa ma minhu saking qalbun minal ma'asi saking pira-pira maksiat la an qusdin ora saking sejo. Kalam hikmah yang ke-13 Ibnu Athaillah menyampaikan kepada kita melanjutkan tentang uzlah. Karena kalam hikmah yang nomor 12 itu menjelaskan tentang pentingnya kita beruzlah, bertafakkur, yatafakkaruna fi khalqillah, memikir-mikir, merenung terhadap kekuasaan Allah. Kemudian Syekh Imam Ibnu Athaillah melanjutkan pembahasannya tentang resiko-resiko hati yang sangat kotor. Akibat-akibat hati yang sangat keruh, ya. Sehingga beliau menyampaikan kaifa yashraqu qalbun suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atih. Bagaimana hati itu bisa bercahaya? Bagaimana hati itu bisa memancarkan sinar? Sedangkan sementara bayangan dunia itu masih terpampang dalam cerminnya hati. Bagaimana hati itu bisa memancarkan sinar yang sangat terang, sedangkan hatinya masih terpenuhi atau masih dipenuhi dengan duniawi. Jadi di samping kita beruzlah, kata beliau, bukan sekedar jasadnya, akan tetapi juga qalbun, akan tetapi juga hati. Sebab hati itu yang menentukan kita baik dan kita buruk. Ya. Makanya dalam hadis itu, idza fasadat kullu, wa idza saluhat kullu. Ala wahya al-qalbu. Ya. Ada dalam satu anggota tubuh kita itu yang bisa membuat ketika itu rusak, maka semua tingkah laku kita itu akan menjadi rusak. Tapi ketika dengan satu itu sudah baik, maka semua perilaku kita, akhlak kita itu akan menjadi baik. Ala wahya al-qalbu. Yaitu adalah hati. Jadi hati itu yang menentukan kita itu dianggap orang yang baik dan menjadikan kita itu orang yang buruk. Makanya kata beliau itu tidak akan hati itu bisa memancarkan cahaya
selagi hati itu masih terbelenggu, selagi hati itu masih terbayang-bayang tentang suwarul akwan minal mukawwanat minal adamiyin wa ghairihim, masih terbayang dunia dan isinya, masih terbayang makhluk. Ya. Kalau hati masih terbayang makhluk, maksudnya tidak hanya satu, yaitu kepada Allah, maka kecil kemungkinan hati itu bisa memancarkan cahaya. Sehingga tafakkur itu kurang begitu nikmat ketika renungannya tidak didasari dengan pancaran cahaya hati. Lah itu. Sehingga beliau itu menyampaikan ketika hati itu sudah bercahaya, maka beliau menyebutkan orang yang sudah hatinya penuh dengan cahaya, pancaran cahaya, orang itu berarti sudah tidak peduli terhadap makhluk. Orang itu sudah tidak peduli kepada selain makhluk. Ya. Yang dia tanamkan dalam hatinya itu hanyalah Allah. Orang yang seperti ini pancaran cahayanya sangat luar biasa. Ya. Jadi tidak akan mungkin hati itu bisa bercahaya. Ini termasuk mutadhadah, perlawanan yang sangat tidak bisa dikumpulkan sama sekali. Sama seperti siang dan malam. Malam ya malam, siang itu ya siang, tidak bisa digabung keduanya ini. Ya. Juga warna putih dan warna hitam. Ya. Warna putih dan warna hitam ini tidak bisa warna ini digabungkan. Ya. Kalau warnanya putih ya putih, warnanya hitam ya hitam. Ya. Jadi ketika hati itu sudah memikirkan dunia, maka otomatis tidak ada pancaran cahaya. Ketika hati itu sudah ada pancaran cahaya, berarti orang itu sudah tidak memikirkan terhadap dunia. Ini suatu perlawanan, kata beliau. Ya. Hati itu sudah ada pancaran hati. Maksudnya pancaran hati itu apa? Bukan pas ada lampu Philipsnya di dalam hatinya. Ya. Ya. Bukan. Akan tetapi yang dimaksud dengan asyraqul qalbi itu binuril iman wal yakin. Dengan cahaya keimanan dan cahaya ya yakin kita kepada Allah. Ya. Iman itu ya perlawanannya adzulmah. Cahaya iman itu ya perlawannya adalah zulmah, gelap. Antara cerah dan gelap itu sangat beda. Sehingga kalau sudah dalam hati itu ada pancaran cahaya, otomatis orang itu sudah tidak peduli lagi terhadap manusia. Tidak peduli lagi terhadap makhluk. Yang ia peduli hanyalah Allah. Dalam hatinya itu hanya Allah. Ya. Sebab orang yang sudah hatinya ada pancaran cahaya, itu akan bisa memahami daqaiqul asrar, akan bisa memahami rahasia-rahasia ilahi. Bukan sinetron rahasia ilahi. Akan memahami rahasia-rahasia Allah. Dengan catatan dia itu hatinya bersih daripada mukawwanat minal adamin. Dari hal-hal yang wujud daripada adamin, makhluk. Itu. Sehingga orang yang sudah tertanam dalam hatinya pancaran cahaya, sinar yang sangat terang, binurul iman wal yakin, maka dia bertafakkur. Ini lebih nikmat. Membayang terhadap ciptaan Allah, ini sangat luar biasa. Dengan catatan dia itu meninggalkan perbuatan-perbuatan dan juga meninggalkan mukawwanat minal adamin. Artinya apa? Uzlah, lari dari itizalun nas, itu kurang sempurna. Jasad itu ketika sudah lari dari kehidupan manusia, ingin bertafakkur, itu kurang sempurna apabila hatinya masih ada pancaran
dunia, maka tafakkurnya ini kurang maksimal, kurang sempurna. Sehingga sebelumnya disinggung oleh Imam Ibnu Athaillah, hikmah yang ke-12 menjelaskan tentang uzlah. Uzlah dan juga yang disertai dengan tafakkur. Merenung terhadap kekuasaan Allah. Ini juga kurang sempurna apabila hatinya masih diselimuti dengan kemewahan-kemewahan yang ada di dunia. Bagaimana? Ini merupakan sebuah ta'ajjub kata beliau. Nama ta'ajjabal musannif, heran. Karena merupakan suatu perlawanan antara dunia dan hati ini bisa terang. Kalau hatinya ingin terang, maka tinggalkan mukawwadat minal adamin. Kalau masih hati itu ada bayangan-bayangan mukawwadat minal adamin, maka sulit baginya hatinya untuk terpancar, ya. Maka sulit hatinya untuk cerah, ya. Memancarkan cahaya ini akan sulit. Ya. Yang kedua, jadi ada 4 pembahasan, ya. Yang pertama tadi, hati itu tidak akan bisa memancarkan cahaya kalau hatinya masih ada mukawwanat minal adamin, hal-hal yang berkaitan dengan dunia, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan harta, kekayaannya, ya. Masih diselimuti dengan keluarganya, ya. Masih cinta kepada hal-hal yang selain Allah, ya. Cinta buta kepada selain Allah. Nah, ini sulit baginya memancarkan hatinya, memancarkan cahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbal bi syahawati. Ya. Bagaimana hati itu bagaimana mungkin hati itu bisa pergi menuju kepada Allah sementara hati itu masih terjerat kepada hawa nafsu. Hati kalau sudah terkekang dengan hawa nafsu, maka hati itu akan sulit menuju kepada Allah. Ya. Sehingga beliau itu mengistilahkan orang yang terjerat itu la yumkinu as-sair. Orang yang sudah diikat itu ya otomatis tidak akan bisa bergerak. Sama. Hati itu kalau sudah dijerat dengan mukabbal bisyahawati, dengan kesenangan-kesenangan dunia, maka otomatis hati itu tidak akan berangkat, tidak akan pergi menuju kepada Allah. Lah itu. Jadi hikmah yang kedua ini menjelaskan tentang bagaimana hati itu bisa menuju kepada Allah. Gimana sekiranya hati ini bisa berangkat kepada Allah? Yaitu dengan cara membersihkan hati kita dengan syahwat-syahwat yang enak-enak. Ya. Buang keinginan-keinginan yang kita inginkan. Ya. Bahkan diceritakan Kiai Nur Hasan Sidogiri itu ketika sudah makan yang enak-enak, itu dia tinggalkan. Ketika makan, ya, merasakan sudah ladzat, maka makanannya itu sudah dikasihkan kepada orang lain. Ini. Jadi ketika makan sudah merasakan nikmat, satu suapan saja atau 2 suapan, maka beliau itu sudah enggan untuk memakan makanan yang lezat itu. Apa tanggapan beliau? Khawatir dengan kenikmatan yang dia makan itu mengurangi nanti kenikmatannya berada di surga. Ya, beda dengan kita. Ketika kita makan yang enak-enak, ya, yang lezat-lezat, ya, ketika 1 suapan ingin nambah 1 suapan lagi, ya. Ketika sudah nyampe 3 suapan, nambah sampai 10 suapan lagi, sampai habis. Ya. Ya. Itu kita. Ya. Sehingga kita harus mengikuti thariqahnya ulama-ulama dahulu. Ya.
bahwa ketika memakan sesuatu yang lezat, ya, makan-makan yang enak, ya, sebenarnya juga saya sendiri masih belum bisa mengerjakan seperti ini, ya. Ketika kita sudah mempunyai atau makan yang enak, coba kita tinggalkan makanan itu. Kuat enggak kita? Ya. Kalau saya sendiri masih belum kuat. Ya. Kita makan makanan yang mewah, ya, yang sebelumnya belum pernah kita makan. Ya. Kemudian kita dikasih ini, ya, penyakit ini sebenarnya. Ya. Kalau dalam ilmu tasawuf ini adalah penyakit nafsu, keinginan yang seperti itu. Ya. Coba, ketika kita makan makanan yang enak-enak, kita akan selalu nambah, ya kan? Selalu ingin makanan yang seperti itu, besoknya ingin diceritakan. Lah ini. Sehingga ulama dulu itu, ya, contohnya juga seperti Kiai Nur Hasan Sudokiri, ya. Itu ketika makan yang enak, beliau itu tinggalkan. Sudah satu suapan, ketika sudah merasakan nikmatnya dalam satu makanan, sudah dikasihkan barang itu kepada orang lain. Dan ini yang perlu kita tiru. Kalau saya sendiri masih belum bisa, ya. Ya, usahakan kita amalkan, ya. Sebab beliau itu menyampaikan apa? Khawatir dengan kenikmatan yang dia rasakan selama di dunia, dia itu nikmatnya akan terkurangi nanti ketika berada di surga, ya. Takut terkurangi kenikmatan yang ada di dunia, ini takut menghabiskan kenikmatan yang ada di akhirat, ya. Sehingga Kiai Nur Hasan itu ketika makan sesuatu yang nikmat, satu suapan saja sudah dikasihkan kepada orang lain. Ya, coba kita seperti itu, kita kiriman makan yang enak, satu suapan saja kita kasihkan. Nah, ini dengan seperti itu hatinya insya Allah bisa langsung yasiru ilallah, ya. Bisa berangkat langsung tembus kepada Allah, ya. Tapi ini sulit, ya. Mengekang nafsu itu adalah sangat sulit, ya. Musuh yang paling besar kita itu bukan mereka yang bersenjata, ya. Musuh yang seharusnya kita takuti itu bukan mereka yang punya senjata yang sangat banyak, bukan, tapi adalah nafsu kita. Kalau kita bisa menahan hawa nafsu kita, insya Allah kita akan aman. Nah, seperti itu, ya. Jadi agar hati kita itu tidak terikat, maka tinggalkan bisyahawatin nafisah, syahwat-syahwat yang di situ yang bagus-bagus, ya. Sebab orang yang sudah terikat, kata beliau, ya, jadi ibaratkan hati yang mukabbal bisyahawatih itu seperti hanya orang yang terikat. Sebab orang yang terikat itu tidak akan bisa pergi, tidak akan bisa berjalan. Sama, hati kalau sudah diselimuti dengan syahawatih, ya, dengan keinginan-keinginan yang berkaitan dengan dunia, maka otomatis hati itu tidak akan bisa yasiru ilallah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah am kaifa yatma'u ayyadkhula dzalikal qalbu hadratallah bi ayyushahidahu wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati, ya. Yang ketiga, hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin hati itu bisa berjumpa kepada Allah. Tadi itu berangkatnya saja, ya. Sekarang sudah kepada hadratul Allah. Bagaimana mungkin hati itu bisa berjumpa kepada Allah, kehadiran Allah, wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati, sedangkan dirinya atau sedangkan hatinya masih kotor dengan kelalaian. Hatinya masih kotor, ya. Maksudnya apa? Dengan kelalaian-kelalaian yang dia lakukan, meninggalkan kewajiban-kewajibannya, lalai terhadap kewajiban-kewajibannya. Nah, ini kecil kemungkinan hatinya
berjumpa kehadirat Allah, menyaksikan kepada Allah. Ya. Kalau hatinya masih kotor, ya, masih penuh dengan janabat ghafalati, masih penuh dengan kotor-kotoran yang penuh dengan kelalaian, maka dirinya, hati itu akan sulit baginya akan sampai kepada Allah. Sebab hati yang kotor, yang penuh dengan kelalaian terhadap dirinya, ini kata beliau juga diumpamakan seperti orang yang junub. Fakama yumna'u al-junubu min dukhuli al-masjidah. Tak ubahnya orang yang junub, yang dilarang baginya atau haram baginya berada di masjid. Jadi orang yang junub, jangankan di dalamnya, di sekitar masjidnya, yang masih di situ lingkup masjid, maka orang yang junub ini haram berada di masjid. Sama seperti hati yang penuh dengan dosa, atau hati yang masih belum disucikan dari kelalaian-kelalaiannya, maka hati itu akan sulit berangkat kepada Allah. Jadi 4 ini tata cara membersihkan hati dan resiko-resiko ketika hati itu kotor. Kita berusaha untuk membersihkan hati. Sebab apa? Sebab ketika kita melaksanakan perbuatan maksiat, perbuatan yang buruk, di situ ada dalam hati kita itu satu titik hitam. Semakin banyak kita berbuat buruk, maka semakin banyak pula warna hitam titik itu ada dalam hati kita. Jadi semakin kita berbuat dosa, kita melaksanakan sesuatu yang dilarang, ini akan menimbulkan nuktah sauda, warna hitam, satu titik. Kita melaksanakan maksiat satu titik, besoknya lagi satu titik, sampai nanti penuh, sampai hati itu menjadi gelap. Sehingga para sahabat itu, bagaimana cara membersihkan hati kita? Bagaimana agar hati kita itu bersih? Apa pakai rinso? Apa juga pakai apa yang bisa membeningkan keramik? Sehingga Rasulullah itu menyampaikan cara membersihkan hati itu dengan cara kita beristighfar kepada Allah, dan juga dengan cara kita bidzikril maut, dengan cara kita mengingat kematian. Dan juga di situ dengan cara membaca Al-Qur'an. Dengan 3 ini hati itu bisa menjadi bersih. Ini. Ketika hati itu masih diselimuti dengan kelalaian, maka sulit baginya hati itu untuk berangkat kepada Allah. Jadi hati itu, semakin kita itu berbuat buruk, maka hati itu tetap ada nuktah sauda, satu titik warna hitam. Besoknya lagi kita melakukan perbuatan buruk, satu titik. Besok satu titik, nanti satu titik. Kalau sudah 1 tahun, maka akan berwarna hitam. Lah, itu sudah terbukti. Ketika idza fasadat kullu. Wa idza saluhat kullu. Ketika hati itu sudah bersih, otomatis orangnya akan menjadi baik. Ketika hatinya penuh dengan kotor, tidak pernah disucikan min ghafalatih, maka sulit baginya untuk menjadi orang yang baik. Cara membersihkan hati dengan apa? Dengan cara beristighfar kepada Allah. Dengan kita mengingat kematian. Ingat mati. Bahkan saya pernah sowan kepada salah satu kiai. Di dalamnya itu penuh dengan pesan-pesan kematian. Jadi di dalamnya, di ruang tamunya itu bukan terpampang figura kaligrafi, bukan, tapi terpampang di situ nasihat-nasihat kematian. Gambar di situ ada gambarnya pocong. Maksudnya pocong itu ya orang yang sudah berpakaian kain kafan.
Ada gambarnya. Siapkah Anda mati? Nah, seperti itu. Ya. Jadi ruang tamunya itu diselimuti atau penuh dengan nasihat-nasihat kematian. Siapkah Anda mati? Ketika saya masuk ke dalam itu merinding. Ya, ketika sudah keluar enggak lagi. Artinya apa? Ada sentuhan dalam hati kita itu apa? Nasihat-nasihat kematian. Karena dengan kita mengingat kematian itu di antara bisa menghapuskan hati yang kotor. Ya. Jadi dengan adanya kematian, maka dalam ada dau itu kafabil mauti wa wa'idun. Cukup dengan adanya kematian itu bisa mengingatkan kita kepada Allah. Ya, ketika melihat ke arah kanan di situ terpampang, sudahkah Anda sholat? Ya. Siapkah Anda mati? Ya. Berapa amal yang sudah dipersiapkan? Ya. Masuk ke dalam itu merinding. Ya. Seakan-akan malaikat Israel itu sudah ada di samping saya. Saking takutnya. Karena apa? Karena rumahnya, ruang tamunya penuh diselimuti dengan nasihat-nasihat kematian. Coba nanti di rumahnya diisi seperti itu. Ya. Jangan diisi yang macam-macam, foto-foto yang macam-macam, foto perempuan, ya. Foto nikah. Ya. Taruh di dalam saja itu. Ya. Artinya apa? Ketika orang yang memasuki ruangan itu memberikan nasihat, terutama pemilik rumah. Agar hati kita itu bersih. Itu diantara hati kita itu agar cepat bersih. Coba ketika pulang rumahnya yang ruang tamunya diisi dengan nasihat-nasihat kematian. Siapkah Anda mati? Ya. Ketika bangun tidur lihat, siapkah Anda mati? Ada tamu masuk, siapkah Anda mati? Ya, otomatis insya Allah rumahnya nggak ada tamunya. Takut. Ada kiai yang seperti itu ada. Ya, saya pernah sowan. Sehingga hati saya itu merasa takut. Ya. Seakan-akan malaikat Israel itu ada di samping saya. Ya. Dengan ada foto-foto. Ya. Jadi di rumahnya nanti buat foto kuburan. Ya. Dipajang di rumahnya. Ya. Siapkah Anda mati? Seperti itu. Jadi orang-orang yang mampir itu akan melihat, akan tersentuh hatinya. Artinya apa? Akan hilang rasa sombong, akan hilang rasa hasud. Karena apa? Karena sudah ada nasihat-nasihat kematian. Maka Rasulullah kata bil mauti wa'idun. Cukup dengan kematian itu memberikan nasihat. Ya. Tidak cukup dengan pidato, cukup dengan adanya kematian itu juga memberikan nasihat. Itu diantara tata cara membersihkan hati. Sebab hati yang kotor, kata Imam Ibnu Athaillah, tidak akan bisa sampai, tidak akan masuk ke hadiratnya Allah. Tidak akan menyaksikan kepada Allah. Kalau hatinya masih kotor, bersihkan hatinya dulu dengan beristighfar, mengingat kematian, dan juga membaca Al-Quran. Istighfar, ya, terserah istighfar apapun, ya. Macam-macam doa istighfar, ya. Lafaz istighfar macam-macam terserah, ya. Ada Sayyidul Istighfar dibaca, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar, ya. Pahalanya sangat luar biasa, ya. Baca. Tidak apal misalnya cukup astagfirullahaladzim, ya, cukup, ya. Dengan seperti itu membersihkan hati kita, berzikir, ya. Makanya ini menyambung terhadap kalamnya Imam Ibnu Athaillah bahwa uzlah jasad saja itu tidak terlalu sempurna. Lari dari kerumunan manusia itu tidak sempurna kalau hatinya masih diselimuti dengan dunia. Mukawwanat minal azamin. Dan juga hati itu tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau hatinya masih mukabbal bisyahawati.
Kalau hatinya masih terikat dengan keinginan-keinginan syahwatnya, dan hatinya tidak akan bisa menyaksikan kepada Allah ketika hatinya masih belum disucikan dari kelalaian-kelalaiannya. Sucikan hati dengan beristighfar dan juga mengingat kematian dan juga membaca Al-Qur'an. Coba seperti itu, maka hati itu akan menjadi luluh, ya. Hati itu akan menjadi tersentuh, ya. Nah, mudah-mudahan hati kita bisa terluluh dan bisa sampai kepada Allah, ya. Sehingga hati kita bisa memancarkan cahaya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqih 'alana wa lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wafaqi ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah.